keluarga ya diimpikan. Bahkan tidak mengerti tujuan mereka menikah untuk apa. Struktur otak yang diciptakan oleh pencipta itu berbeda-beda. Jadi ketika engkau berhubungan, engkau harus bisa menerima perbedaan ini. Rumah itu kan sangat dekat dengan keberadaan kakak sebagai seorang perempuan. Ya. Aku juga perempuan. Iya. Kemudian melahirkan generasi yang disebut dengan keluarga. Iya. Iya nggak sih kak? Bener ya? Aku baru aja sih sebenarnya spill kata BPS ada 200.000 lebih perceraian di Indonesia dengan 5 kota besar. Untungnya semua di Jawa. Di Kepri yang termasuk kak. Oh iya? Iya. Kepri itu Sumatera kan? Oh. Iya, untung semua di Jawa kan. Cuma pertanyaannya, kadang kan kalau misalnya kita ngeliat di TikTok, di Instagram, itu kan banyak kan ke orang yang bebas katanya, wah saya merdeka dari neraka dunia karena nggak tahan dengan pasangan begini, begitu, begono, begitu kan kak. Kayaknya mereka belum menemukan arti keluarga atau keluarga yang mereka impikan. Pertanyaannya kak, keluarga itu diimpikan atau enggak? Singkat. keluarga ya diimpikan. Keluarga itu ada apa enggak? Ada dong, jelas. Keluarga itu positif atau negatif? Positif. Dua pertanyaan lagi ya kak ya? Iya. Keluarga itu let it flow-nya aja atau emang harus dilawan? Dua-duanya enggak sih, enggak harus dilawan dan enggak juga let it flow. Dia itu direncanakan. Balik ke pertanyaan tadi ya kak, yang pertama nih. Terakhir, keluarga itu ibu atau ayah? Dua-duanya. Oke, kak. Berangkat dari 5 pertanyaan tadi, sebenarnya keluarga artinya apa sih kak? Oh iya, keluarga itu kalau kita bilang secara ilmiah nih ya, perspektifnya ilmiah kakak ya? dong, ilmiah Iya, dulu, ilmiah dulu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita, itu keluarga itu adalah orang yang punya pertalian darah dan ada kekerabatan, gitu. Itu keluarga. Makanya dibilang kalau ada hubungan pertalian darah, ada sebagai kerabat, orang yang menganggap itu ada kerabat atau satu darah, itu keluarga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah menurut saya sendiri itu benar. Harus ada pertalian darah? Kerabat juga bisa, kan tadi udah dibikin. Oh, iya. Ada kerabat. Kerabat itu kan yang dimaksud dengan kerabat ada hubungan yang intens gitu, yang dianggap menjadi sebuah bagian dalam diri orang itu. Iya. Itu keluarga. Tapi kalau misalnya ada anak angkat, kemudian jadi anak tuh termasuk keluarga kan? Keluarga, kan tadi udah dibilang kerabat. Jadi seseorang, individu yang dianggap jadi bagian dalam hidup seseorang. Itu keluarga. Tapi keluarga itu hidup nggak sih kak hari ini di tengah-tengah masyarakat? Hidup, cuman mungkin di mana-mana kehidupan ini kadang-kadang kita lupa maknanya, kita lupa artinya. Makanya kita sangat beruntung kita punya Kamus Besar Bahasa Indonesia sebenarnya mengarahkan kepada apa sih artinya. Kadangkala orang ngucapin sesuatu dia nggak ngerti, itu aja, jadi hilang maknanya. Kan ada itu ya, makna kenapa hilang? Karena nggak tahu artinya. Gimana mau tahu artinya? Dia nggak cari tahu, gitu. Iya. Gitu ya. Terus kak, tadi balik ke keluarga itu di tahun 2024 ada apa enggak? Ada. Kita kan keluarga. Saya juga sekarang udah nganggap Ara udah jadi keluarga, bagian dari hidup saya. Saya menganggap begitu. Oh. Nah, namun ya itu tadi keluarga itu definisi keluarga itu jadi ada turunannya. Ya, jadi keluarga itu harusnya ada ibu, ada ayah, ada keluarga inti, ada keluarga jauh, kan ada gitu ya. Iya. Ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada keluarga jauh, gitu. Jadi kerabat, sepupu. Nah, keluarga inti apa? Keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan ada anak. Iya. Itu inti. Nah, kadang-kadang orang lupa ini gitu. Makanya nanti kalau kita udah tahu definisinya, maka kita tahu mana yang mau prioritaskan. Ini keluarga inti nih, gitu, prioritas keluarga inti. Nah, keluarga besar itu ada mertua, ada sepupu, ada kakak ipar, ada ini gitu. Nah, keluarga jauh, ya, misalnya tetangga sudah kita anggap keluarga, gitu. Keluarga jauh sih kan denger ya, keluarga jauh gitu. Nah, sepupunya sepupu, gitu, ya kan? Nah, itu. Nanti kalau kita sudah tahu hal-hal inti seperti ini, hal-hal dasar seperti ini, maka nanti ketika ada
kita harus mengutamakan keluarga. Boleh. Keluarga mana dulu? Keluarga inti dulu, baru keluarga besar. Makanya sering kan dibilang, mana lebih diprioritaskan? Keluarga besar atau keluarga inti? Keluarga inti dulu. Baru ke keluarga besar. Bener dulu keluarga inti, baru keluarga besar. Nah ini yang fondasi. Hal-hal yang sebuah definisi arti-arti yang harus diketahui. Sepele sih ya. Iya. Sepele, tapi Iya. memang harus diketahui. Banyak orang nggak tahu atau kadang lupa, makanya dibalikan gitu. Dari keluarga inti terlahirlah rumah ya Kak ya? Ya, rumah tangga ya. Ya, rumah tangga. Kebelakangan kan banyak yang dari generasinya Ara lah Kak, nggak mau menikah karena males berumah tangga, banyak banget dramanya gitu loh Kak. Kayaknya capek juga mereka nyari pasangan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Terus ini gimana Kak ngubah polanya? Ditakutkan nanti kan milenial ini kan akan melahirkan anak alfa, Ya, benar. beta gitu kan kayak. Gimana tuh Kak? Sebenarnya gini, kita itu harus tahu tadi ya definisi. Ara udah mulai tadi bilang, apa sih keluarga itu Kak? Ada nggak? Ada. Keluarga itu ada. Keluarga itu ada keluarga inti, ada keluarga besar, ada keluarga sekitar. Itu udah keluarga. Artinya apa? Bagian dari orang yang menjadi bagian dalam hidup kita. Nah inti tadi itu tadi ibu dan anak. Nah kemudian apa itu rumah? Rumah itu adalah tempat berteduhnya keluarga tadi. Iya. Ada rumah. Nah Secara tapi fisik. kalau dibilang rumah tangga, maka yang bagian menurut balik lagi ya kita Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan rumah tangga itu ada urusan yang dalam kehidupan rumah tadi, dalam kehidupan keluarga. Ya. Rumah tangga urusan-urusan yang berkenaan dengan kehidupan terhadap keluarga tadi. Nah, keluarga inti tinggal di satu rumah yang namanya di dalam satu rumah, lalu mereka hidup dengan penuh dengan urusan-urusan di dalam kehidupannya. Itu yang dinamakan rumah tangga. Nah, berumah tangga berarti dia sudah memiliki rumah yang untuk diurus bersama-sama. Meskipun ngontrak Berumah tangga. yang ngontrak. Oh iya, yang terserah mau ngontrak kayak mau ngekos kayak yang penting dia sudah berumah tangga, sudah ada urusan. Nah tadi Ara bilang kan, Iya. gimana itu Kak orang ini? Karena gini, dia konsep terhadap rumah tangga itu sendiri tidak mengerti. Ya kan karena gini ya, orang kenapa sih Ara mau menikah? Karena memang waktu itu dorongan dari diri bahwa siap jadi ibu. Nah, siap jadi ibu. Untuk apa Ara jadi ibu? Menciptakan generasi baru. Yes, betul. Nah, makanya sebenarnya hukum penciptaan sendiri kan begitu ya. Ketika diciptakanlah laki-laki, maka dikatakan tidak baik seorang diri, kamu butuh seorang penolong, perempuan, aku ciptakanlah perempuan, lalu perempuan mendampingi si laki-laki. Ketika konsep ini benar, tahu, maka semua akan melakukan perannya masing-masing. Oh, gue diciptakan untuk jadi penolong nih buat laki-laki. Laki-laki juga tahu, gue awal yang diciptakan untuk akhirnya dibilang apa? Beranak cucu lah, bertambah besar lah. Maka ada dikatakan berumah tangga itu untuk melahirkan generasi penerus. Iya, katanya ya akhirnya itu bisa menjadi menguasai apa yang sudah diciptakan, yang kita lahirkan ini. Nah, namun di dalam konsep pengenalan ini kita harus tahu bahwa ketika dia beranak cucu maka mulailah ada urusan tadi. Urusan di dalam rumah tangga apa? Yang dalam keluarga tadi, keluarga inti tadi, ayah, ibu, anak. Mulailah dia mengurus, namanya ada finansial, ada untuk mengurusi tata rumah tangga, aturan, hidup kebersamaan gitu. Nah, makanya ini harus ada komitmen di dalamnya. Komitmen apa? Sepakat bahwa ada aturan-aturan. Nah, masalahnya sekarang, orang satu tidak mengerti kenapa dia harus menikah, kenapa dia harus berumah tangga ya, kita bahasa itu, nggak usah bicara menikah, berumah tangga. Kenapa? Dia tidak mengerti maknanya, dia tidak tahu artinya. Nggak punya tujuan. Nah, kedua, bukan, mungkin mereka udah punya tujuan, kita saling cinta nih, kita ini. Bukan, bukan hanya sekedar itu. Saya rasa udah banyak ya, kalau hal-hal ini, banyak yang juga membantu kita media dan podcast apalah gitu, untuk soal ini ya, parenting katanya. Iya. Namun, sering sekali harus diulang-ulang Pak. Why? Diulang, kenapa? Karena sering kali terlupakan.
arti dasarnya. Nah ini Ara bagus nih, dari awal kita udah bicara nih arti yang paling fondasi. Satu, apa itu keluarga, apa itu berumah tangga, apa itu rumah tangga. Baru kita masuk lagi, kenapa orang kagok dengan arti, karena tidak tahu artinya. Lalu masuk kita kepada urusan. Tadi kan udah bicara berumah tangga itu ada urusan di dalam kehidupan keluarga tadi. Nah urusannya apa? Financial, tata komunikasinya, komitmen di dalam komitmen untuk hal ini. Nah komitmen itu dibentuk adalah sebelum ada proses menjadi sebuah rumah tangga. Harus ada dong, gitu. Iya. Jadi disepakati dulu. Nah itulah yang kami sebut sebagai orang konselor sebagai pranikah. Pranikah itu sangat dibutuhkan untuk membentuk sebuah komitmen, kesepakatan, bukan aturan yang absolut, tapi aturan bagaimana berrealisasi. Ketika hal ini sudah dipahami, itu adalah langkah awal yang baik untuk menjalaninya. Kadangkala orang tidak punya kesepakatan tentang pranikah itu dan bahkan tidak mengerti tujuan mereka menikah untuk apa. Ya. Gitu. Iya. Tapi Kak, kakak sebagai konselor ada nggak ketakutan bahwa banyak nanti generasinya nggak mau nikah karena mereka nggak menemukan rumah tangga itu, nggak menemukan rumah itu, dan tidak menemukan juga tangga sekarang itu. Sekarang ditanya, apakah dia ingin diberi tanggung jawab untuk menjadi bagian yang beregenerasi. Berarti kembali ke dirinya sendiri. Ara bilang kan, karena Ara merasa pengen jadi ibu, pengen punya generasi. Nah, keinginan itulah sebenarnya dasarnya. Saya pengen diberikan tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab yang lebih, karena gini, banyak orang sudah tidak mau tanggung jawab. Banyak orang terlalu ingin mencintai dirinya sendiri. Tapi komitmen itu tidak akan, karena gini, cinta itu kan semacam lebih banyak ke arah perasaan ya. Perasaan itu kapan saja bisa berubah. Iya. Kalau misalnya dia nggak cinta tapi berkomitmen, bisa jalan hidup kayak gitu kan? Bisa kalau ada kesepakatan. Apa dulu tujuannya? Kalau gini ya, ada orang ketemu, kayaknya aku mau tujuannya ke arah kita sama-sama punya regenerasi yuk. Kita bangun yuk, hidup bersama. Bagaimana kita sepakat? Terus kita melahirkan anak-anak bangsa. Atau terus kalau akhirnya kita tidak punya, nah masalahnya gini ya, kalau kita nggak punya keturunan, kita hidup bersama. Paling tidak kita komitmen untuk berbuat sesuatu yang baik. Kan gini, kalau sendiri katanya kurang, tidak begitu baik. Lebih baik, tapi nggak apa-apa gitu. Jauh lebih baik ketika engkau berpasangan. Berpasangan untuk apa? Untuk saling melengkapi. Karena itu hukum penciptaan, karena itu penciptaan. Ya tapi berarti bisa ya Kak, komitmen tanpa cinta berumah tangga bisa? Bisa, tapi saya rasa sama kayak gini, Ra. Bayangin ya, kalau orang diet itu kan nggak pakai bumbu ya. Apakah dia bisa makan? Makan, bisa aja. Tapi nggak ada taste gitu ya. Baiknya kan karena ini indah ya. Tapi nanti kalau nggak mungkin, dan gini, dasar dari komitmen itu sebenarnya kenapa orang mau berkomitmen? Karena ada kasih di dalam, ada cinta di dalam. Ketimbang dia nggak punya cinta, kemudian mereka dengan komitmen menikah, berharaplah akan timbul suatu hari nanti cinta kan Kak. Kemudian resiko berpisahnya kan tinggi Kak? Enggak juga. Dalam sebuah hubungan yang dibangun bersama, saya rasa setiap itu ciptaan manusia ya. Jangankan gitu, Ara lama aja sama, maaf ini sama binatang apa kesukaan Ara, misalnya anjing apa. Iya. Lama aja sama dia, Ara akan punya rasa sayang kok. Oke. Ya kan? Nggak bisa. Orang dalam namanya itu manusia, dia punya rasa. Jangankan kita manusia, binatang aja ada loh perasaannya itu. Makanya dia sayang gitu, makanya dia ini gitu lah. Tapi itu bisa berubah. Namun kalau komitmen tepat dia memegang itu, bahwa dia komitmen, dia rasa ini pun mulai menurun, dia pegang itu komitmen. Gitu. Tapi lebih disarankan menikahlah dengan cinta dan komitmen. Yes. Gitu. Oke, baiklah, untuk menciptakan rumah tangga tadi ya kan? Iya, tadi berumah tangga itu sih modalnya ya. Iya.
Kak, menurut kakak usia menikah itu memang ditentukan 18 tahun kan kalau negara boleh ya Kak ya 18 Nggak tahun boleh. ke atas. Dua-dua ya Kak ya? Ya, pokoknya dia harus 20 Ke atas ya? dianggap dewasa yang punya KTP 19 kan? Iya kan? Maksudnya aku tuh itu ngejamin gak sih Pak mereka dapat rumah tangga yang baik? Jadi gini ya, menurut saya kami yang dalam sebuah penelitian ilmu pengetahuan yang ada bahwa kenapa itu diatur oleh pemerintah bahwa yang punya KTP sekian tahun dan lain-lain itu kan karena memang sudah ada pemikiran-pemikiran penelitian sebelumnya bahwa yang dewasa itu umur sekian, makanya ada proses tumbuh kembang mulai dari kandungan. Itu kami pelajarin semua, orang psikolog juga belajar di universitas psikologi juga, fakultas psikologi juga belajar itu. Masa tumbuh kembang di dalam kandungan, masa tumbuh kembang balita, sampai masa remaja usia berapa, masa pra-remaja, remaja transisi ke dewasa, dan masa dewasa akhir. Itu masa tua itu ya kita. Nah itu semua proses. Itu bagaimana kita meneliti itu prosesnya kedewasaannya. Nah balik lagi, masa proses itu apakah dikasih itu semua imunisasi pada pembentukan karakternya gitu. Itu semua terhadap pola asuh, kecakapannya sama kayak gini. Batita harus dikasih MPASI, harus bagian. Itu keharusan yang dianggap itu nanti baik. Namun kan tidak semua orang mengikuti itu. Iya, begitu juga secara karakter. Lagi kalau masalah ekonomi Kak. Nah itu, balik lagi semuanya itu adalah yang baik. Jadi kan kita manusia ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau tubuhnya diasupin dengan sesuatu yang tepat pada usia dan masa pertumbuhannya itu sangat baik. Termasuk jiwanya, kejiwaan, mental itu dikasih semua fasilitas ilmu imunisasi. Jangan salah loh, imunisasi untuk kesehatan mental juga ada, kejiwaan kita. Ya itu tadi balik ke cinta kasih. Pola asuh, dia berapa kebutuhannya, apa yang harus ini yang kami terus kembangkan orang-orang di bidang ya kami konselor. Makanya itu sudah mulai diakui sebagai di BNSP ya, sebagai profesi di Indonesia. Kenapa? Karena dianggap perlu. Nah termasuk rohnya yaitu SQ. Nah inilah tanggung jawab oleh para ulama, yang orang-orang teologi gitu, untuk memberikan ini semua. Sebenarnya semua ini berpartisipasi untuk membentuk kebutuhan tiga ini. Kalau bayangin dari tiga ini dikatakan satu kepala, satu badan, satu kaki. Bayangin kalau nggak proporsional. Aneh kan jalannya, itulah kehidupan. Kalau ini nggak proporsional, ada yang SQ-nya yang kebesaran, tapi karakternya jelek, itulah yang kita kecewa. Kok seorang ini alim ulama kok dia bisa jatuh, gitu nanti. Nah juga itu, loh kok dia seorang ini nggak tahu apa-apa ya. Gitu. Jadi kok dia penyakitan, kok ini gitu macam-macam. Jadi tiga ini harus berimbang. Kehidupan ini apa sih sebenarnya? Tapi kalau menurut saya adalah kehidupan ini adalah keseimbangan. Iya. Tapi kalau misalnya usia, menurut Kak, sorry, tadi belum kejawab yang Ara bilang bahwa apakah itu menentukan? Iya. Nah, makanya proses ini kalau sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah bahwa usia dewasa ketika dia punya KTP baru ini, kalau itu sesuai dengan asupan juga, asupan yang tiga ini, maka dia siap. Namun kan seringkali tidak. Karena tidak, maka seringnya umur pun tidak menjamin meskipun seorang dia itu sudah dianggap 30 dewasa. tahun Ya ke atas bahkan menikah. karena itu paradigma, cara pandang. Makanya betapa pentingnya saya punya cita-cita. Setiap orang yang memiliki KTP, dia harus mengenali dirinya. Ada badan. Dulu ya, mengenali dirinya dulu. Nah, alangkah lebih baiknya pemerintah syarat memiliki KTP bukan dari standarisasi umur. Ini untuk mengurangi. Tapi gimana caranya ada satu lembaga yang lo ikut 3 hari aja khusus mengenali dirinya, screening. Itu cukup 3 hari kan? Bilang cukup ya enggak, tapi kan terlalu lama orang mengurus KTP kan. Secepat-cepatnya untuk paling tidak gini.
kamu secara umur, kamu punya kayak who am I gitu loh di situ. Jadi dia paling tidak ketika menerima KTP itu dia tahu bahwa dia punya apa kekuatan dan kelemahannya, di usia mana dia, baru dia tahu apa yang menjadi pola asuhnya yang kurang. Termasuk inner child-nya tadi tuh. Hah? Termasuk inner child-nya. Ya, semuanya lah yang kata orang. Jadi include 3 hari ini, hari pertama, hari kedua, baru dia terima KTP. Syarat kelulusan, jadi gini, bagi orang-orang yang anti ribet, ini memang mau nggak mau harus dijalani. Iya. Nggak bisa, gitu. Pada saat itu paling tidak bisa berkontribusi 40% lah untuk mengatasi banyaknya masalah-masalah sosial yang ada. Iya. Kan dimulai dari diri sendiri. Nah makanya syarat membuat KTP gitu ya. 3 hari. Dia harus ikut 3 hari itu, pelatihan itu 3 hari. Bagus tuh. Nah udah, paling tidak dia pas bawa KTP ini, dia udah tahu, dia udah tahu siapa dirinya. Dia udah tahu dia adalah kayak dia pelajar, dia punya kelemahan dan kekurangan. Pemerintah bantu ini. Ya minimal tahu nih orang Iya. extrovert kah, introvert Iya, kah. pokoknya dia gitu. tahu dirinya deh, gitu. Iya, emosi Dia tahu meledak. yang proses tumbuh kembangnya itu tahu, Iya. penyakitnya dia tahu ininya. Jadi screening itu lengkap. Iya. Semua di kota manapun. Itu harapan saya. Makanya kita kan ada teman-teman juga yang termasuk dosen saya juga salah satu yang ingin sekali punya kerinduan di seluruh Indonesia terbangun rumah konseling. Oh. Namun ini kan tidak mumpunin, cuman ini kan swasta ya, beliau aja yang masih punya. Saya yakin nanti itu akan menular kepada kami mahasiswanya dan kepada banyak orang. Nah mungkin bekerja sama dengan pemerintah ini akan jauh lebih baik. Ke depan ya, ke depan. mudah-mudahan. Nah makanya nanti jawaban Ara, Kak kenapa? Oh ini, ya itu salah satu di dalamnya kenapa harus ada screening ini untuk memantapkan setiap orang. Untuk akhirnya untuk bekerja, bekerja dia udah siap, jadi menikah dia juga tahu gitu. Jadi keterlibatan pemerintah dan pihak swasta, kolaborasinya inilah rumah psikolog apa sih? Rumah konseling. Rumah konseling, tapi maksudnya kalau untuk KTP kan ada itu di kita bikin kan dinas kependudukan. Iya, di Dukcapil. Nah dinas kependudukan punya ruangan yang untuk 3 hari. Gimana ya caranya? Ya itu kita pikirin sama-sama. Iya. Kan karena setiap kan pembuatan KTP itu katanya kan banyak dalam satu ini. Ayo kita bagi-bagi atau di setiap kecamatan gitu. Dikasih beban itu. Ke kecamatan. Atau kelurahan. Syarat kan dari kelurahan dulu ya kita ajukan, ya kan? Nah di situ udah screening belum? 3 hari. Iya kan? Pasti kan kalau soal-soal yang lain-lain maksudnya ini malah nanti nambah-nambahin biaya, orang yang satu pendanaan katanya, kedua jadi birokrasi, terus ketiga nanti ada celah buat orang gini, udahlah saya nggak bisa ikut inilah males. Berapa duitnya itu balik lagi ke orangnya, sama kayak imunisasi bayi. Kan disediain posyandu, tapi ada orang yang nggak mau kan, itu balik lagi ke orangnya. Ini yang paling penting adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini. Setiap produk baru kan diiklankan dulu, dipromosiin dulu, bukan untuk budget. Nah kita pikirkan sama-sama nih, sama orang-orang terkait, bagaimana meminimalisir pendanaan. Jadi bukan mau bikin-bikinan, bukan bikinan, tapi apakah ide ini sesuai dengan kebutuhan kita. Saya pikir ini menjawab untuk tingginya angka perceraian kan. Makanya saya gini ya, kita semua teman-teman juga gitu. Udahlah jangan bicara soal akibat gitu. Akibatnya udah pasti akan datang yang lebih serem-serem gitu. Ya. Nah kita mulai bergerak dari akar. Nah mari kita kerja mulai dari akar. Contoh penyebabnya apa ya? Jangan bicara gosipin akibat aja. Tinggi angka perceraian. Tapi coba ini. Orang sering bilang, alah ribet. Allah nggak optimis gitu. Ya memang kalau kita pesimis memang akan begitu jawabannya. Ya. Kita nggak akan menyukai proses, tapi mari selalu ada harapan kan. Jadi saya rasa harapan saya bahwa ini bisa sangat membantu gitu. Nah makanya kita edukasikan, kita sosialisasikan di dinas-dinas yang berkaitan tersebut. Visioner banget ya Kak ya. Ya. Saya
sakit. Saya sih maaf ya. Jangka panjangnya Ya, kelihatan. makanya gini, sekalipun di pemerintah belum melakukan itu, kita dari orang swasta. Nah, saya ngajak Ara nih sebagai orang yang punya podcast, ayo dong kita kerjakan ini. Maksudnya gini, walaupun itu belum dikerjakan pemerintah, bagaimana kalau kita lakukan dulu supaya kita ukur tingkat keberhasilannya, baru kita ajukan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini loh Pak, kami sudah melakukan ini. Sama seperti yang dilakukan Bapak Menteri kemarin, salah satu menteri kita, Pak Luhut, Iya. yang ngasih tahu sama mahasiswa, coba kalian teliti berapa nanti bagaimana peningkatan untuk penanaman ini jadi mengurangi impor kita. Nah, ini kita di bagian yang kedua ini. Itu kan kebutuhan pangan ya. Iya. Di ini. Kita ayo bekerja lagi di kebutuhan yang kedua ini. Kejiwaan dan kesehatan mental. Ayo kita bersinergis gitu. Dari 3 kebutuhan ini tadi. Apa kebutuhan tadi terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, kita masuk jiwa ini, menyehatkan ini. Ayo kita bersama-sama. Gitu ya, mikirin apa ini untuk mengurangi masalah-masalah sosial. Sebenarnya rumah tangga itu Kak, permasalahan utamanya apa sih Kak? Ya tadi urusannya apa itu finansial, tapi ini ya paling komunikasi. Enggak, yang paling dasar ya pasti karakter tadi. Jadi ketika ini sudah kami temukan bahwa masalah dalam sebuah rumah tangga atau pernikahan itu ada jauh sebelum rumah tangga itu ada. Pikirkan aja sendiri, balik kepada semua yang sudah berumah tangga ataupun belum. Jadikan ini sebagai perenungan ya. Masalah apa sebelum rumah tangga itu ada? Ya komunikasi, karakter. Bayangin kayak yang disampaikan berulang-ulang di parenting dimanapun. Bayangin dia berasal dari pola asuh seperti apa, ketemu di masa dewasa yang cuma mengandalkan rasa suka. Baik itu secara fisik ataupun cinta lokasi tadi. Entah dia sama-sama. Terus berdasarkan ini aja. Terus masa pranikahnya yang disebut pacaran hanya nonton bareng tanpa memaknai momennya. Bukan hanya momen. Misalnya jalan berdua ya, pacaran. Melihat orang dia, tanggapan dia kepada orang apa. Terus cara dia memperlakukan bagaimana. Dalam keseharian bercakap-cakap tentang apa. Apakah cakap-cakapnya I love you, aduh kamu kok cantik ya, itu ya. Terus dia hanya soal itu, maka sangat rendah sekali yang akan dibangun. Sementara urusan dalam pernikahan itu jangka panjang, kontrak seumur hidup. Sementara yang dipersiapkan itu nilainya sangat rendah. Bagaimana bisa? Iya, karena kan kalau menikah itu kan Kak ngomong seumur hidup ya. Ya. Ngomong seumur hidup di mana kualitasnya semakin hari semakin menurun. Contoh, kualitas tubuh kita menurun, kecantikan kita menurun, daya nalar kita menurun. Tapi ketika komitmen mulai dari dalam pranikah tadi kuat ya udah. Nah, apa masalah-masalahnya? Ya udah nomor 1 komunikasi. Orang bilang komunikasi, tapi kan masih abstrak. Komunikasi yang gimana sih? Ya itu tadi, sebelum pranikah kamu mau untuk apa dulu? Ada loh Kak, tipikal orang yang komunikasinya ngambekan. Nah makanya itu kan terkait dengan masa umur tadi. Manusia itu semua, walaupun sistem misalnya perempuan nih, sistem otaknya kan berbeda. Laki-laki perempuan sama laki-laki berbeda susunan otaknya itu, ya. Laki-laki lebih besar ruang otak yang mana, perempuan yang mana, gitu. Susunannya itu udah berbeda, ya. Itu yang menandakan perbedaan. Dan respon stimulasi setiap orang terhadap susunan itu pun berbeda-beda. Saya dengan Ara pasti berbeda responnya. Itu karena apa? Latihan otot-otaknya itu berbeda-beda juga stimulasinya. Itu yang disebut pola asuh. Dari kecil itu dia melihat apa? Mulai dari bahkan bukan dari kecil, bahkan dari dalam kandungan, Ra. Takutnya nanti kan kalau nggak siap, nggak dipersiapkan itu jadi monster. Kalau dia tidak dipersiapkan, maka kita seperti jadi seperti membesarkan orang menjadi monster. Tadi iklan. Gitu. Kak, Sarah punya temen, ini baru ketemu beberapa hari yang lalu. Curhat colongan lah dia. Ini sudah 33 tahun, sedang mengurus cerai. Tapi mereka sudah berpisah rumah setengah tahun. Ini orang dia OCD Kak. Jadi
apa semua kudu rapi, semua kudu presisi gitu kan, semua kudu seragam satu warna. Dan dia dulu tuh dia menemukan pasangan ini perempuan, dia menemukan pasangan ini gara-gara dulu tuh perempuan ini agresif banget ngejar dia, sampai dia akhirnya perempuan memenangkan hati dia lah. Karena emang pada masa dia juga nggak kepingin menikah katanya, cuma kan karena desakan dari keluarga, dari lingkungan bikin dia harus cari cewek nih. Taunya cewek ini sangat agresif memenangkan hati dia. Jadi ketika mereka menikah dia ngomong gini, makasih udah menangin hati ke aku gitu, yuk kita nikah, yuk katanya. Dan dia juga so far nilai waktu sebelum nikah, lu nice banget kayak gitu kan Kak. Lalu kehidupan setahun pernikahan, wah keluar tuh kan Kak dua-duanya aslinya. Si cowok dari awal udah ngomong kalau dia OCD gitu kan, dia juga terbiasa mengerjakan pekerjaan repetitif gitu kan Kak. Si cewek it's okay aku terima gitu. Berasa dong cowok kalau dia dapet yang sefrekuensi kan Kak. Endingnya ternyata Kak setahun kemudian si cewek ini suka tersinggung. Contoh, si cowok tuh kan suka mencuci baju, dijemurlah di luar. Awalnya dia nggak apa-apa, katanya si cowok. Lama-kelamaan tuh dia ngerasa kayak, kok kamu terus yang nyuci gitu. Kamu nggak bersih ya sampai kamu yang nyuci. Plus lagi omongan tetangga ke suaminya, waduh Pak, dari bujang sampai sekarang udah menikah masih jemur baju sendiri. Padahal si cowok tuh melakukan dengan tulus gitu loh, karena emang dia ngerasa bahwa ini pekerjaan rumah tangga yang kita berdua bisa bareng karena sama-sama kerja gitu kan Kak. Terus kemudian karena si ceweknya drama, si cowoknya nggak tahan kayak satu, gara-gara selalu dianggap semua yang dilakukannya nggak sesuai standarnya, nggak kayak kok kamu nyuci, berarti kamu nggak ngerti sebagai perempuan. Seolah-olah di mata perempuan bahwa si cowoknya itu si ceweknya nggak mampu buat mencuci baju, termasuk cuci piring gitu kan Kak. Ada aja drama yang katanya tiap hari. Tapi si cowok ngomong gini, enggak, aku membantu gitu. Pas dia bilang bantu, dia ngomong ini, kamu mau pengen cari muka ya buat masyarakat atau buat keluarga kamu atau buat keluarga aku? Kayak wow gitu kan Kak. Aku yang dengerin kayak kenapa sih nih kayak gitu? Ya kalau aku pribadi kalau kayak gitu iya enak dong, kan berbagi ya Kak ya. Cuman kan ternyata tipikal perempuan ini banyak yang kayak gitu kan, dan tipikal laki begini juga banyak gitu. Akhirnya si teman aku ini ngomong, aku mungkin dalam waktu jangka aku yang cukup lama aku nggak mau nikah dulu. Dia bilang dia aku pengen, tapi aku trauma malahan dia setelah menikah. Karena lagi urus perceraian. Dari kakak melihatnya gimana Kak? Saya melihatnya tetap begitu Ra. Satu, manusia itu pernah tahu nggak, ngomongan tidak selaras dengan apa yang dia buat. Iya. Sama seperti saya tetap pada prinsip adalah manusia itu harus melatih otak sistem sarafnya itu terhadap perintah-perintah yang aku orangnya begini ya. Jadi dia harus latih dengan perbuatannya. Oke. Tadi kan Ara bilang ini bukan cuma satu case, banyak sekali. Kalau kami orang katakanlah sosial yang berhubungan dengan manusia, itu kalau orang yang tidak terbiasa mikir ribet, itu nggak akan ketemu jawabannya. Kami adalah orang-orang yang karena memang manusia ini complicated, kompleks, makanya kekompleksitasan seorang individu manusia itu membuat kita kagum terhadap pencipta kita. Itu satu dulu ya. Kita memang kompleks. Itu satu. Maka sering sekali, tahu nggak kamu kenapa terjadi LGBT? Karena dia tidak memahami bahwa sebuah hubungan yang pencipta kita, satu gini ya, dia tidak tahu bahwa dia adalah kedaulatan Tuhan. Dia ciptaan loh, bukan dia pencipta. Jadi nggak bisa suka-sukanya terhadap hidupnya. Itu satu ya. Tunggu dulu Ra. Dia harus menyadari bahwa dia ciptaan, tidak menciptakan dirinya sendiri, diciptakan. Maka dia harus tunduk kepada maksud dan tujuan si pencipta. Maksud, tujuan, dan pencipta, kamu jadi laki-laki, ya kamu begini. Ada semua jukla jukuminu, ada petunjuk pelaksanaannya gitu. Ada di mana? Balik lagi tadi SQ-nya, secara roh, spiritualitas itu orang-orang ini kita punya beragama. Makanya masuk ke sana. Ada itu. Dah, kamu laki-laki, ini perempuan. Sekolah juga menuntut itu dari kecil kan, untuk mengetahui mana laki-laki, mana perempuan. Dan sampai ke usia tinggi kita akan tentukan ini.
jangan sampai salah. Oh laki-laki begini, oh perempuan begini. Mulailah berelasi. Relasi itu dimulai dari tadi yang kita ngomongin. Dari rumah. Rumah itu siapa? Ibu, bapak. Yang beda gender. Disitulah mereka berdua harus menunjukkan apa maksud dari pencipta terhadap hidupnya. Menunjukkan kepada generasinya, satu, laki-laki itu begini, perempuan itu begini. Itu tanggung jawab bapak dan ibu. Lalu kemudian dia sekolahkan anaknya. Lalu ke sekolah membantu untuk kembali meneruskan ini, pengajaran ini. Ya, laki-laki, perempuan. Nah ketika itu apa aja yang di dalam harus dia ketahui, bahwa struktur otak yang diciptakan oleh pencipta itu berbeda-beda. Jadi ketika engkau berhubungan, engkau harus bisa menerima perbedaan ini. Terima dulu perbedaannya. Laki-laki itu kecenderungannya begini, aku perempuan begini. Lalu kita berelasi. Di sekolah sudah mulai diajari untuk berhubungan relasi. Itulah pentingnya sekolah. Pentingnya sekolah, dari sekolah dasar. Ayo yang laki-laki mulai diajarkan. Oke. Nah ketika dia paham betul ini, baru dia berbicara ketemu dengan orang yang sesama paham, dia akan menjalankan fungsi dan peran serta tujuan dari pencipta atas hidupnya. Nah masalahnya adalah ini tidak kuat, lalu dia bangun hubungan yang tadi itu muncul masalah-masalah, perbedaan, langsung sakit hati, langsung trauma, sukalah sesama jenis. Jadi gini Ra, kalau Ara mau bisa saling mengerti, kita dong, Ra, coba bayangin ya, tiba-tiba ada seorang yang Ara sukain, laki-laki, dan ngomong gini, aku ngerti kok perasaan kamu, aku udah 10 tahun loh jadi seperti yang kamu alami. Coba, berarti dia apa? Dia ya kan mau? Ya enggak. Oh iya, tapi bagusnya dia. Oh iya perempuan gitu sih ya. Oh gitu. Iya kami perlu laki-laki sih. Enak kan? Bisa nyambung juga kan? Iya. Memang ada perbedaan. Jadi masalahnya adalah kita mau supaya si pasangan kita yang beda jenis tadi, pasangan itu harus berbeda loh. Nggak boleh sejenis. Kita selalu ingin tadi pola asuh. Tidak dikasih pemahaman tentang siapa dia. Lalu tidak dibekali bahwa hubungan bersosialisasi tidak harus tentang kita. Kita harus berbagi. Berarti case teman aku itu Kak, dia tidak memahami berbagi itu. Berbagi itu satu. Bahwa memang kita beda dong. Dan bagaimana menerima. Ya. Sebenarnya hubungannya itu bagaimana menerima. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, dia hold dulu. Aku belum bisa. Tapi bukan karena harus seperti yang kau mau. Makanya dari kecil anak-anak saya ajarkan juga, tidak semua harus seperti yang kamu mau. Kenapa? Karena memang begitulah hubungan. Kalau dia misalnya, makanya terjadi hubungan perempuan sama perempuan. Kenapa? Karena kayaknya dia lebih ngerti aku deh. Ya iya, struktur otaknya sama. Perempuan itu senangnya beginiin gitu. Hanya melihat dari segi makanya dibilang kalau cuman untuk kepuasan mah bisa kok sesama gitu. Nah, karena tidak punya pondasi yang kuat, kembali ke akar. Ya kan? Jelas ya Ra? Dia tidak punya pengertian, pemahaman, arti. Di rumah juga tidak kokoh dikasih pengajaran ini. Terus tidak dilatih mental. Apakah mudah? Tidak. Namun selama kita mau, semuanya bisa. Selalu ada pengharapan. Maka menurut saya adalah yang masalah-masalah ini muncul itu sah-sah saja karena terkait dengan pola asuh. Namun pemahaman bahwa hubungan itu adalah soal perbedaan yang diselaraskan, ini yang paling penting. Karena tidak mungkin tidak ada masalah. Iya, peran ibu dan ayah. Dominasi. Di rumah harus yang mana? Mana, ibu atau ayah gitu? Dua-duanya. Itu udah harus dikasih tanggung jawab, peran dan fungsi gitu. Makanya saya bilang kalau sampai orang keliru dengan perannya, itu kembali lagi kepada pendidikan mulai dari rumah. Masa dia kecil. Dari kecil, dari kita dalam kandungan, misalnya umur 6 ini kan canggih ya. 3 dimensi, 4 dimensi, udah tahu laki-laki perempuan. Nah bagaimana? Sedangkan orang ibu hamil ketika hamil anak laki-laki dan perempuan itu beda loh.
reaksinya. Iya. Pernah tahu kan? Iya. Oh iya laki-laki nih gitu. Iya. Dari itu aja sudah tahu. Nah itu harus dipahami. Nah bedanya, masalahnya dalam misnya gimana? Masalah ada itu gini, antara kenyataan dan harapan itu tidak sama. Iya. Itu kan masalah. Iya. Masalah adalah ketika diawali dari dalam. Waktu seorang ayah dan ibu ingin anak laki-laki. Oh, pokoknya keinginan anak laki-laki gitu ya. Enggak. Iya. Laki-laki. Udah tiba-tiba adanya perempuan. Ngotot. Enggak, aku mau. Ada loh. Itu tadi, balik lagi kemana? Ayah dan ibu memaksakan harus seperti yang dia mau. Dah, kembali. Ini masalahnya kan, akarnya. Iya. Mau. Jadi dia perlakukanlah hamilnya itu kayak bener-bener laki-laki. Padahal udah dibilang loh anak lo perempuan, nggak terima, harus laki-laki, digayain kayak tomboy, diiniin aja. Padahal apapun jenisnya, kalau tidak sesuai harapan kita, ya kita perlakukan, kita bersepakat dengan orangnya Tuhan yang. Nah balik lagi, yakini bahwa kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta. Ini baliknya, balik lagi adalah kedaulatan, kita pahami itu nggak? Kalau kita pahami ini, ke bawah tinggal dilatih itu beres. Namun prakteknya memang agak susah. Iya. Harus dilatih. Saya sendiri sampai detik ini harus berlatih. Tapi tahu pengetahuannya itu akan ada suara yang mengingatkan kita. Yang disebut dengan insight tadi kan. Iya. Selalu ngomong, karena apa? Insight itu kan karena sesuatu yang kita masukkan atas pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu. Makanya saya selalu diingatkan, kamu lakuin ini gitu. Jadi kalau ditanya perannya mana, dua-dua sesuai fungsi dan peran. Makanya menikah, makanya kayak tadi saya bilang KTP ini, kalau bisa ada itu, paling tidak dia tahu dulu ininya. Bahkan bisa waktu screening itu, sama kalau kita ke Prodia, itu kan kesehatan kita dikeluarin ya. Oh ini segini gula darah gini. Nah kita juga gitu. Untuk ke depan, untuk kesehatan mental, lo harus follow up terus. Kamu harus follow up terus. Bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi? Oh itu negara kita akan lebih baik. Karena kan balik lagi, masalah yang ada itu kan balik ke SDM. Ini 5 pertanyaan tadi awal jawab semua nih Kak. Rumah tangga dan rumah itu masih ada. Laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga yang seimbang ya Kak ya. Kemudian juga penerimaan. Menikah boleh dengan komitmen tapi sebaiknya didahulukan juga dengan cinta. Terus kemudian masalah-masalah yang timbul ternyata bukannya soal selama ini kan mencuat finansial, kita kurang duit, utang gitu kan. Ternyata karakter ya kata dia dari kecil yang udah pola asuh yang belum selesai, nggak selesai atau nggak tahu lah, nggak tahu akhirnya tidak bisa berkomitmen. Seandainya tahu maka dibilang gue gini. Nah problemnya yang kayak tadi teman Ara, padahal udah dibilang aku OCD nih, ya aku bisa, seneng nih, karena lagi dimulai dengan cinta-cintanya. Ya kan, supaya jadi hero, ya boleh kok banyak. Ya kita nggak usah bilangin orang lah, kita juga begitu kok Ra. Kalau lagi seneng, kamu makan ini nanti kamu sakit perut loh, nggak apa-apa lagi pengen banget gitu. Atau diet. Kita lagi diet nih, nggak mau makan, ketemu sama bakso, udahlah besok aja dietnya. Udah kita punya kecenderungan itu. Namun pada saat itu dikasih preventifnya gitu, ketika nanti itu terjadi, gimana nih? Bilang sama diri sendiri, bilang sama dia. Nah paling tidak ketika tahu, dapatlah masalah OCD tadi, ya sudah dia terima. Sebenarnya sih dulu dia udah ngomong sih, pasti gitu kan? Dia udah ngomong, cuman gue pikir bisa berubah. Masalah yang sering kami tanganin, para konselor begitu, yang usia bayangin Ra ya, udah 25 tahun pernikahan, pengen cerai. Karena dia lihat tidak ada perubahan. Dulu aku pikir dia bisa berubah. Gitu. Tapi enggak, bahkan ada yang udah punya cucu bercerai. Karena dia ingin apa? Gua nggak bisa dengan rumah tangga kayak begini. Aku mau di akhir hidupku habiskan dengan bahagia. Kan begitu ya? Ya banyak yang begitu. Yang kami tangani banyak begitu, Ra. Aku ingin menghabiskan masa. Nah, tapi ada orang-orang tertentu khususnya di suku saya ya. Suku saya, nggak tahu yang lain. Ya suku saya dulu ya. Karena berdasarkan keluarga saya. Banyak yang akhirnya menghabiskan pernikahan itu dengan dianggap setia karena ya itu tadi. Ya sudah gitu. Walaupun nanti si opung dolinya udah tidur di sebelah mana, opung bor mana, udah nggak ini lagi, nggak pernah lagi pegang-pegangan. Padahal kualitas yang mau kita hasilkan adalah
sampai nenek-nenek masih Iya. tetap saling sayang-sayang. Iya. Itu mimpi Ara juga kan? Iya, gimana mau sampai nenek-nenek sayang-sayang, sedangkan segini aja kalau suami istri jalan, suami istri sah ini ya, jalan gandeng-gandengan orang aneh. Tapi kalau sama suami orang atau istri orang, jalan gandeng-gandengan itu sah. Iya. Baik, wih keren malah di ini. Lo bayangin, makanya kita bangga ya sama pemimpin kita sekarang yang menunjukkan kemana-mana pasangan dibawa, kemana-mana anak dibawa gitu, cucu dibawa gitu. Kenapa? Bahwa menunjukkan tanpa harus bersuara pun, dia hanya bilang yang nomor satu adalah keluarga inti. Ya, dalam segala hal. Gila kemana-mana istrinya dibawa ya, anaknya selalu ada Iya, karena itu perspektif itu pengen saya berdoa gitu itu ada di semua ini. karena emang ada pernah Kak kayak bontot lu ikut mulu, akhirnya kayak dianggap saya ikut lah gitu kan Kak. Padahal itu satu, kedua terus tapi butuh diwajarkan ya Kak. dianggap iya betul diwajarkan, Pak. Yuk kita familiarkan itu. Jadi ibu-ibu juga jangan gini, jangan rese gitu. Jadi teman lah sama suaminya. Kalau suaminya emang misalnya nih orang entertain, terus dia pengen suaminya tuh sempurna, ya nggak bisa. Nah ini balik lagi, semuanya itu pada akar bawahnya. Mari komitmen terhadap pernikahan, komitmen dalam berumah tangga, dalam keluarga itu harus ada. Oh katanya pencitraan lah, katanya Allah ininya aja. Sakit hati Kenapa? dengerinnya. Karena bagi orang-orang kebanyakan Allah. Nah ini yang kita lawan, Ra. Allah ini ya. Kita kalahkan ini. Kenapa? Karena banyak orang lagi mengambil perspektif bahwa selingkuh itu lebih baik. Lihat lagu-lagu perselingkuhan ini. Tahu nggak? Ini sederhana, tapi ini bisa mengorbankan anak-anak. Oke? Ada gitu Kak. Nah, makanya kenapa orang yang ingin berusaha membuat rumah tangga itu ada terbangun kesetiaan sulit karena pasangannya tidak mengambil perspektif yang sama, yaitu yang nomor satu intinya adalah keluarga. Sedapat-dapatnya bawa. Nah, orang-orang di sekitar kita wajarkan. Kalau saya jauh lebih respect terhadap pemimpin atau siapapun yang kemana-mana istri dibawa, anak-anak dilibatkan. Saya bangga sama orang seperti itu, bangga sekali. Mau itu pura-pura mau nggak apa-apa, diawalin dulu dari pura-pura. Yang penting yang saya lihat aja dulu, ya itu dulu. Paling tidak ada sesuatu yang baik. Baru kedua itu aja pun banyak tantangannya, apalagi tidak. Jadi untuk menggeser bahwa kalau bawa istri itu kayaknya tidak dipercaya lah, dibuntutin lah. Nah, ini pelan-pelan ada gerakan-gerakan untuk sama istri itu jauh lebih baik. Padahal doa istri itu bikin sukses ya Kak ya. Iya itu kan wacananya, tapi kan harus dipraktekkan. Iya. Bahwa harus dilakukan. Iya. Jangan lebih banyak yang diekspos, ternyata jauh lebih bahagia dengan suami orang atau istri orang. Siap Kak, siap. Ya kan? Harus dibikin bahwa ayo pasangan-pasangan yang ada ya harus buat bahwa dengan pasanganku aku jauh lebih bahagia, sama pasanganku lebih enak cerita. Jangan sampai lebih enak cerita sama teman-teman daripada sama pasangannya. Terus pasangannya dianggurin di rumah. Ya kan? Iya. Lo ngurus anak, ini nih, balik lagi. Jadi nanti orang akan bilang, mana yang lebih dominan? Ayah atau ibu? Nggak ada, harus dua-duanya. Oke. Anak-anak dimulai dari itu, supaya menghindari masalah-masalah yang Ara sebutkan tadi. Iya. Kalau dari bawahnya dia sudah melihat bahwa fungsi dan perannya seimbang, maka akan terciptalah, terbangunlah generasi yang kokoh dan kuat. Cakep. Sah. Baik.